Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Metra Al-Fajri dengan NIM 2518621, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi Pendidikan IPA di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Min 12 Kota Medan dengan materi cahaya dan sifatnya. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Agar lebih afdol, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua silakan pimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan. Amin. Oke, pada hari ini kita akan belajar materi baru, tapi sebelum itu Bapak cek hadirannya terlebih dahulu. Oke, sudah siap semua ya? Oke, yang pertama Arifah hadir. Kemudian Adnan. Selanjutnya Afika. Oke, baik, kita cek ya untuk anak semua sudah selesai. Itu nanti Bapak angkat nanti. Oke, sudah hadir semua ya. Baik, ruangan kita ada sampahnya, di sekitar kalian ada sampah atau tidak? Ada. Oke, kelas kita sudah aman dan kita sudah berdoa. Sekarang Bapak mau pastikan terlebih dahulu apakah kalian siap untuk menerima pelajaran hari ini atau belum. Oke, kita latih fokus kalian. Bapak tes fokusnya ya. Oke, sudah siap? Selamat pagi. Ada yang salah? Sekali lagi, selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ya, namanya kita sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini. Kita mulai untuk di awal, kita akan masuk materi tentang cahaya dan sifatnya. Tapi sebelum masuk ke sana, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Sebelum kita masuk materinya, kita butuh pengetahuan awal. Apakah kalian sudah tahu hal-hal yang berhubungan dengan cahaya atau belum? Oke, soal pertama, jawab saja langsung secara lisan. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang cahaya? Ada yang tahu? Ya, dia. Iya, bagus sekali. Ada yang lain yang mungkin lebih sederhana atau beda beda redaksi atau beda tulisan yang beda pengucapannya atau beda kalimatnya, tidak apa masalah. Ada yang tahu lagi apa itu cahaya? Angkat tangan. Ya, Arifah. Gelombang. Iya, benar sekali. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang yang dapat dilihat, dapat membantu kita melihat di sekitar. Oke, pertanyaan kedua. Apakah semua benda bisa ditembus cahaya? Apakah semua benda bisa ditembus cahaya? Angkat tangannya. Ya, Erika. Ya, ya, cahaya tidak bisa menembus semua benda, tapi dapat menembus
benda bening. Oke, yang ketiga, bagaimana cara kalian melihat wajah kalian di rumah? Iya, menggunakan cermin. Kenapa kok bisa kita melihat ada wajah kita di cermin? Kenapa kok gelombang apa itu? Kenapa kok ada fenomena di alam ini yang bisa terjadi karena bantuan cahaya? Nah, itu akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kalian pernah melihat pelangi? Pernah terpikir tidak? Bagaimana kok bisa pelangi itu tercipta? Bagaimana pelangi itu bisa terlihat seperti itu? Nah, sebelum Bapak jelaskan, kita akan melihat fenomena pelangi, yaitu pelangi buatan yang akan kita buat dengan menggunakan benda ini. Ini disebut dengan prisma. Tapi supaya lebih bagus, ini kita gunakan cahaya matahari saja. Dengan senter bisa, tapi tidak terlalu jelas. Yang lebih jelas itu dengan menggunakan cahaya matahari. Baik, kita akan keluar sebentar dan kita akan melihat bagaimana prisma ini bisa menciptakan pelangi. Yuk kita keluar sebentar. Nampak itu yang putih-putih. Kelihatan. Putih-putihnya aja yang nampak, Pak. Sebenarnya ini bisa lebih besar. Aku nengok kasus. Itu. Ngapain? Ibrahim sini, Ibrahim. Coba lihat itu. Oh, dinding. Ini Kelihatan? geser lagi dia. Dia, gitu dia. Sapia pegang, Sapia. Sapia, rekam dulu. Coba lihat. Kak, jadi gini. Bawa gini. Jadi cahayanya kan dari sana. Lalu pergi ke sini. Dede, aduh, Dek. Al. Kemudian kita taruh di sini pakai cermin. Nah, jadi cahaya ke sana lalu dipantulkan ke sana. Coba pantulkan ke sana. Samping sini. Jangan dipegang cerminnya, taruh aja cerminnya di sini. Taruh cerminnya. Nah, angkat yang ini. Coba lihat ke sana, kamera, ke dinding buka di dalam kelas. Di dalam kelas. Udah. Emang kelihatan? Kelihatan, Pak. Udah dah. Op, udah, Pak. Nah, coba tambahkan airnya. Nah, cahaya mataharinya di mana? Nah, lalu kemana pergi cahayanya? Dan dipantulkan ke. Nah, jadi ini fenomena yang terbentuk ya. Airnya usahakan tidak bergelombang ya. Usahakan airnya tetap diam. Nah, ini dia. Baik, pada kesempatan ini materi cahaya dan sifatnya tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah dapat menjelaskan 4 sifat cahaya. Nanti kita akan coba praktekkan, kemudian kalian simpulkan. Nanti setiap kelompok itu akan melakukan eksperimen dan kita cari tahu apa sifat-sifat cahaya tersebut. Yang kedua adalah menunjukkan sikap ingin tahu, bekerja sama dan jujur selama kegiatan. Jadi bagaimana kalian nanti ketika melakukan eksperimen dan kalian nanti kerjasama kalian bagaimana dan apakah kalian catat itu sesuai dengan apa yang kalian lakukan, apakah jujur atau di karang-karang nanti Bapak lihat hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk melakukan percobaan sederhana dan mencatat hasil pengamatan dengan tepat. Jadi kalian melakukan percobaan dengan tepat dan mencatatnya dengan tepat. Dan yang keempat
itu menumbuhkan rasa kagum kepada ciptaan Tuhan melalui cahaya, serta mengaitkan sikap peduli dan cinta dengan saling memberi terang dan memberi manfaat bagi orang lain. Nah, kita diberikan cahaya oleh Tuhan yang Maha Esa, kita manfaatkan untuk hal baik, dan bagaimana kita merefleksikannya sehingga kita juga berbuat baik kepada orang lain. Apakah itu membantu dalam percobaan, apakah kita mencatat dengan jujur, itu akan menjadi nilai tersendiri nanti. Oke? Sudah siap semuanya? Iya. Oke, sebelum mulai eksperimennya, nah, lihat ini. Di sini LKPD sudah Bapak sediakan dan sudah Bapak bagikan kepada kalian semua. Di sini ada petunjuknya bagaimana penggunaan alatnya, apa saja alat-alatnya, dan bagaimana cara melaksanakannya. Dan apa yang akan Bapak nilai tadi sudah Bapak sampaikan, itu juga ada di sini. Dan lakukan percobaan dengan teliti sehingga hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Sebelum kalian mulai, Bapak akan menunjukkan satu fenomena sifat cahaya. Nah, ini eksperimen paling sederhana yang sering dilakukan. Oke, kita kurangi cahayanya dulu. Oke, kelihatan semuanya? Kelihatan? Nah, sifat cahaya salah satunya adalah seperti ini. Ini sudah disediakan satu buah gelas, kemudian kita masukkan satu pulpen ke sana. Oke, pulpen. Kemudian itu yang kita putar ke belakang supaya lebih jelas di sini. Seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita akan tambahkan air. Tambahkan air. Oke, stop. Nah, coba lihat. Patah. Nah, ini kan harusnya kan di sini baginya. Kenapa kok bisa pindah ke sini? Ini adalah salah satu dari sifat cahaya. Lakukan eksperimen sesuai dengan LKPD kalian, catat hasilnya. Nah, ini adalah salah satu contoh keajaiban dari sifat cahaya. Nanti kita rangkum bersama-sama dan kita dapatkan hasilnya, dan nanti kita tampilkan nanti ke depan satu-satu setiap kelompok. Sudah siap semuanya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, sekarang akan Bapak jelaskan secara singkat saja LKPD-nya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah lakukan eksperimen sesuai dengan LKPD yang ada di meja kalian. Yang kedua, silakan kalian bekerja sama bagaimana kalian bisa menyelesaikan percobaan ini dan buat hipotesa awal. Kalian kan sudah ada Bapak berikan materinya tadi kan, sudah ada di sana. Dan kira-kira sifat yang mana dari cahaya ini dari percobaan yang kalian lakukan. Catat di sana, diskusi dengan teman kalian, kemudian tuliskan hasil kesimpulannya dan jawab asesmen yang ada di sana. Oke, sekarang silakan lakukan eksperimen sesuai dengan LKPD. Nanti Bapak pandu kalau ada kesulitan. Ya, silakan. Oke, jadi ikuti yang pertama, ikuti LKPD seperti ini. Alatnya sudah diperiksa, sudah cukup semua. Nah, nanti kalian lakukan sesuai dengan langkah yang ini. Jadi kita petunjuknya itu sudah ada. Nah, sebagian nanti ada yang mencatat itu yang menggunakan materi. Nanti yang kalian berdua itu melakukan eksperimennya, tinggal lapor ke teman ini hasilnya begini ya saja. Ada pertanyaan? Saya? Oke, sudah. Coba dicatatnya yang di sini. Itu kan yang materi yang kalian berdua melakukan percobaan. Susun aja ini dulu, berhasil atau tidak nanti. Nanti kalau tidak berhasil atau berhasil itu nanti lapor Bapak ya. Nah, yang melakukan eksperimen itu siapa? Yang melakukan eksperimen? Gabriel dan Abina di sini. Tapi kalau sini. Nanti ada, tenang aja.
Lang haus lang. Kemudian yang sisanya lagi itu mencatat hasil apa eksperimen tadi. Itu dia yang hasilnya. Contoh. Ini sensor ada? Ya, gitu kan. Kemudian dinyalakan sensor, kemudian oleh kelas pembina. Kalau tidak bilang, ini ada pertanyaan. Ini bagaimana hasilnya? Kita lihat posisinya bagaimana. Apakah apa yang terjadi? Lalu dengan ganti dengan yang kita itu, saya tuliskan hasilnya di sini. Benda yang diisi ada kita dapat menembus ya. Yang penting bagaimana apa ini. Oke, di sini alfabet sudah ada kan? Kemudian coba kalian cek bahannya satu-satu. Jangan Jil. Gak fokus aku. Coba cek. Oke, ada semua? Nah, di sini kan ada bahan-bahan. Nah, yang bahan-bahan itu itu ada dua. Billy. Kemudian yang mencari materinya Siap-siap Pak. Siap ini kalian. Wah, jangan. setelah itu kalian akan mengisi hasil ini. Nah, di sini. Apakah melihat ini kalau kalian isi saja. Nah, LKPD ada kan? Alat-alatnya, sensor sudah ada, cermin sudah ada. Nah, ini kan ada langkah-langkahnya. Silakan lakukan seperti ini, kemudian catat apa yang terjadi dan sebutkan pengertiannya. Nah, untuk membantu itu, kalian baca materinya yang ada di sini. Kelasnya bisa ganti dengan yang lain nanti. Ini kan bisa juga. Iya, silakan kerjakan. Nah. Bagaimana hasilnya? Tadi tanda panahnya kemana arahnya pertama? Coba jelaskan. Pertama dia ke arah Oke. ketika diletakkan gelas bening yang berisi air, dia berpindah arah ke arah sebaliknya. Oke, ya silahkan isi ya di LKPD-nya. Bagaimana? Yang pertama benda apa? Benda bening yang bisa melambat lurus. Menembus. Dan contohnya begini. Oke, kemudian? Bisa Cobakan. Oke, kemudian? melebur. Ya. Tapi ada tidak sedikit atau coba geser lebih dekat ke sana. Ah, itu. Dibandingkan dengan yang apa tuh yang tebal tadi bagaimana? Tidak bisa menembus. Nah, kalau yang buram tadi? Ada ya, walaupun sedikit ya. Nah, itu hasilnya silakan kalian catat di LKPD yang tadi. Oke ya? Di kertas saya tadi begitu. Di kertas saja. Ya. Kalian sudah berhasil? Bagaimana hasilnya? Itu terlalu apa itu? Terlalu terang. Lampu kan dari sebelah sana. Arahkan ke sini. Putar. Nah, itu. Yang hitamnya taruh ke sini. Nah. Coba buat lebih lurus luruskan lubangnya itu. Tembus? Ah ya, kalau digeser bagaimana hasilnya? Nah, itu dicatat hasilnya nanti ya. Dan untuk tambahan materinya silakan baca bagian yang di sini yang sesuai dengan eksperimen kalian ya. 3. Nah, apa yang terjadi? Oke. Nah, catat hasilnya di LKPD tadi ya.
Oke, arahnya ke kiri ya, arah ke kiri. Kemudian pindah ke kanan. Oke, sudah dicatatkan hasilnya. Nanti siap-siap nanti ikut presentasi ke depan ya. Nanti di sini saja, nanti ditampilkan hasilnya di depan. Oke. Baik, setelah kalian lakukan percobaan, kalian dapatkan hasilnya. Nah, Bapak sudah lihat tadi bagaimana kerjasamanya. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian, siapa yang akan menyampaikan hasil percobaan, siapa yang menerangkan percobaannya, siapa nanti, nah tentukan orangnya. Walaupun nanti kalian ada yang berbeda pendapat dengan teman kelas kalian, itu tolong hargai pendapatnya. Bisa jadi dia keliru, tapi kita harus mengoreksinya dengan cara yang baik. Oke, ada pertanyaan? Atau sudah siap untuk presentasi hasilnya? Sudah siap? Ya. Oke, kita mulai presentasinya. Kurang jelas, coba mundur ke belakang, coba ke depan. Itu. Coba tarik keluar, arah kemana hasilnya? Oke, kemudian arah masukkan ke dalam. Jadi bagaimana kesimpulannya? Berisi air ketika gelas kosong arahnya mengarah ke kanan, lalu saat gelas berisi air kanan arah kanan panasnya ke kiri. Oke, itu hasil dari kelompok yang pertama, yaitu tentang pembiasan cahaya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok pertama untuk presentasinya. Oke, kita pindah ke kelompok kedua. Bintang cahaya yang menembus bening. Terima kasih. Tadi sudah melakukan percobaan, sekarang silakan kumpulkan hasil percobaan kalian. Silakan kumpulkan LKPD ke depan. Satu orang saja. Oke, ini sudah masuk asesmen kita di sini, juga sudah ada di bagian bawah, dan nanti akan diperiksa dan didapatkan hasilnya. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Silakan perhatikan ke depan, dan setiap kelompok silakan bersiap-siap. Kita mulai dari kelompok yang pertama, kelompok paling ujung. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tadi, apa sifat cahaya yang kalian temukan? Cahaya merambat lurus. Itu adalah sifat dari cahaya yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang bagian belakang. Apa kesimpulannya? Cahaya dapat dipantulkan. Kemudian yang ketiga, dapat menembus benda bening. Kemudian yang keempat, ini cahaya dapat dibiaskan.
Kemudian yang terakhir, yang Bapak tampilkan di awal atau percobaan kita menggunakan air dan prisma di luar, itu disebut dengan sifat cahaya dapat diuraikan atau menjadi spektrum warna. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Dari yang kalian lakukan tadi, kalian sudah tahu konsepnya, tapi supaya lebih jelas, silakan perhatikan ke depan. Ini untuk lebih mengerti tentang sifat cahaya. Nah, di sini ada simulasi dari PET, ini didapatkan dari internet. Nah, pertama, untuk cahaya yang merambat lurus itu kita sudah tahu karena sudah melakukan percobaan itu, jadi simulasinya itu sudah jelas. Kemudian untuk cahaya yang kelompok tadi yang dapat dipantulkan itu juga sudah dapat kita lihat tadi, tidak perlu simulasi karena sudah jelas. Kemudian yang ketiga, tadi kan di sini kelompok ini kan tanda panahnya tadi kan ke kiri, lalu pindah ke kanan. Kenapa kok bisa begitu? Itu karena sifat dari cahaya itu dapat dibiaskan. Nah, karena tadi menggunakan mediumnya yang menggunakan gelas itu kan seperti cermin cembung. Jadi ini seperti cermin cembung dan bayangan yang dihasilkan adalah coba lihat ini. Nah, ini ke atas kan, tapi bayangan yang terbentuk arah ke bawah. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kok yang kiri itu jadi kanan, yang kanan itu jadi kiri. Ini adalah sifat cahaya dapat dibiaskan. Karena dia menggunakan gelas tadi berbentuk cembung, maka dia terbalik seperti tadi. Kemudian ini cahaya yang kita masukkan tadi ke dalam gelas, kemudian gelasnya yang terlihat patah, itu karena cahaya itu dibengkokkan ke arah dalam. Ini dia simulasinya. Kalau kita pindah-pindahkan ini, nah, ini juga pindah-pindah dia. Dan yang Bapak tampilkan di depan tadi menggunakan air dan menggunakan prisma itu adalah ini. Nah, jadi cahaya putih kalau melewati prisma dia akan diuraikan menjadi cahaya-cahaya seperti pelangi seperti ini. Nah, itulah sifat-sifat dari cahaya yang kita pelajari pada hari ini. Apa saja sifat cahaya? Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Dengan melakukannya kita dapat bekerja sama dan dapat membantu teman yang lain sehingga dapat memberi cahaya bagi orang lain. Itu harapkan setelah kita mempelajari hal ini. Baik, untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami ini, Bapak sediakan sebuah game. Ini game ini bisa kalian download di Play Store. Itu mengenai sifat-sifat cahaya. Kalau pakai prisma tadi cahayanya menyebar atau dia kumpul? Menyebar dia kan karena menghasilkan banyak warna seperti gambar tadi kan. Nah, sekarang kita cobakan gamenya secara langsung. Kawan tadi. Coba mau coba ke depan. Ini yang pertama adalah sifat cahaya. Cahaya dapat dipantulkan. Siapa ingin coba ke depan? Ya, silakan. Mau coba? Ayo. Ayo, ke depan, ayo. Ya, sedikit lagi. Dan berhasil. Ya, tepuk tangan. Kita masuk ke level kedua. Siapa yang mau coba lagi? Sini. Ada nggak pandai? Nah, di sini dia menggunakan lensa. Ini lensa cengkung atau cembung ini. Ini cembung ini, cembung ini. Dia akan mengumpulkan cahaya. Coba, pindahkan. Tekan yang ini, kemudian geser. Kan, lalu geser. Nah, kumpulkan cahayanya. Dia mengumpulkan cahaya tuh. Dia tarik ke belakang supaya dia mengumpul cahayanya. Pokoknya cahaya ini harus tepat ke sini perginya. Mundur ke bawah, ya terus. Nah, itu adalah salah satu sifat cahaya. Oke, satu lagi, terakhir. Ya, silakan coba. Gambarnya. Nah, ini adalah sifat cahaya dapat dipantulkan. Bagaimana cara memantulkannya supaya kena bagian itu? Baik, itulah pembelajaran kita hari ini dan sudah kita simpulkan bagaimana sifat-sifat cahaya itu ada 5 tadi. Dan terima kasih untuk yang sudah ikut berpartisipasi dalam eksperimen tadi. Tepuk tangan untuk kita semua.
pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.